Iri hati itu racun bagi jiwa. Satu pengingat pahit yang sering kita abaikan, khususnya saat melihat kebaikan orang lain. Apa yang seharusnya menjadi motivasi, justru membuat kita terjerumus dalam perasaan negatif yang tak kunjung reda. Kita sering mengejar apa yang dimiliki orang lain, bukannya menjadikan diri kita lebih baik. Sudah saatnya kita membuka mata, mengingat bahwa setiap dari kita memiliki jalan sendiri. Jika kamu membiarkan iri hati menggerogoti hidupmu, kamu hanya akan terperosok lebih dalam ke dalam kubangan yang gelap. Lebih buruk lagi, iri hati bukan hanya masalah personal. Ia bisa menjadi racun bagi hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Kita tak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menghilangkan kebahagiaan orang lain. Kamu ingin merasa lebih baikkah? Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain dan mulailah merenung. Bagaimana kamu bisa bersyukur atas apa yang kamu miliki? Ingat, orang di luar sana juga bergelut dengan masalahnya sendiri. Mari kita ambil langkah untuk mengatasi rasa iri hati ini dengan cara yang baik. Sudah saatnya kita bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa iri kadang datang dengan alasan yang tampaknya sepele. Kamu mungkin melihat temanmu mendapatkan pekerjaan impian, atau saudaramu membeli mobil baru. Tetapi, di balik itu, ada banjak yang tidak kamu ketahui tentang perjuangan mereka. Iri kadang membuat kita lupa pada perjuangan kita sendiri, menganggap semua hal itu mudah dan tanpa pengorbanan. Tanpa kita sadari, kita mengikis rasa syukur yang seharusnya ada dalam diri kita. Dalam perjalanan hidup ini, banyak dari kita terjebak dalam perasaan nilai diri yang rendah akibat perbandingan tersebut. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki keunikan dan jalan hidupnya masing-masing. Ini semua hanya ilusi yang membuat kita merasa lebih buruk, menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan orang lain agar kita bisa berdiri lebih tinggi, yang tentu saja bukan jalan yang benar. Menyakiti diri sendiri dengan merasa iri sama sekali tidak akan membawa kebahagiaan. Sebaliknya, kita akan terjebak dalam siklus kekecewaan. Apa yang kamu dapatkan dari membandingkan dirimu dengan orang lain? Tidak ada, bukan? Cobalah fokus pada dirimu sendiri. Proses pertumbuhan yang nyata membutuhkan waktu dan usaha. Meski terasa sulit, namun hal itu jauh lebih baik dibandingkan terus-menerus merasa tidak puas. Beranilah menerima kenyataan bahwa setiap orang menghadapi tantangan mereka sendiri. Siapapun bisa tampak bahagia di media sosial, tetapi apa yang terlihat bisa jadi sangat berbeda dari kenyataan. Cobalah untuk introspeksi dan melahirkan rasa terima kasih atas segala karunia dalam hidupmu. Dengan begitu, perlahan-lahan rasa iri itu bisa mulai memudar, tergantikan oleh rasa syukur terhadap apa yang kamu miliki. Iri hati bisa dipandang sebagai indikator bahwa kita belum memenuhi potensi kita sendiri. Kita lupa akan tujuan hidup yang harusnya kita tuju, alih-alih terlena dengan pencapaian orang lain. Tantangan hidup memberi kita kesempatan untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Mungkin saatnya kamu beralih dari merasa iri, menjadi teman bagi dirimu sendiri. Kehidupan ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tetapi lebih tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Dengan memandang hidup melalui lensa ini, kita akan menemukan motivasi untuk terus berkembang dan menemukan apa yang membuat kita unik. Dari semua ini, ingatlah bahwa rasa iri tidak membawa kita kemana-mana. Yang bisa membuat hidup lebih berarti hanyalah cinta pada diri sendiri dan penerimaan terhadap diri kita dan keputusan-keputusan yang telah kita ambil. Seorang mahasiswa menemukan diri terjebak dalam rasa iri saat melihat teman-temannya lulus dengan nilai tinggi. Dia merasa seolah segala kerja kerasnya sia-sia, padahal dia sudah berjuang keras dengan berbagai tugas.
Dia bahkan sering merefleksikan semua usaha yang telah dilakukan, seperti menghabiskan malam-malamnya di perpustakaan dan mengikuti berbagai les tambahan. Perasaannya semakin mendalam saat mempertimbangkan bagaimana teman-temannya tampak begitu santai dalam menjalani hidup. Ia kadang merasa terjebak dalam rutinitas yang menjemukan, tanpa melihat kelebihan yang ada dalam dirinya. Namun, jika dia mau berbalik, dia menyadari dia memiliki keunggulan lain, potensi yang mungkin teman-temannya tidak miliki. Dia mulai mencoba untuk menilai diri, bukan melalui perbandingan, tetapi dengan meneliti apa yang benar-benar sangat berarti baginya. Dengan menyadari ini, dia mula-mula merasa sedikit tenang. Dia mulai menghargai keunikan yang ada pada dirinya, dan berusaha memperbaiki cara pandangnya terhadap pengalaman tidak menyenangkannya. Di sisi lain, ada seorang ibu rumah tangga yang setiap hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia sering melihat wanita lain dengan karir menjanjikan, dan merasa hidupnya tidak berarti. Dalam momen-momen nostalgia, dia mengenang saat-saat ketika dia memilih antara mengejar karir atau memprioritaskan keluarga. Saat merenung sejenak, dia ingat jalan yang ia pilih penuh dengan pengorbanan yang besar, tetapi ternyata pilihan itu membuatnya menjadi sosok yang lebih kuat dan sabar. Dia menyadari bahwa pencapaian anak-anaknya adalah buah dari pengorbanan yang dilakukannya. Ketika dia mulai merasa bangga dengan perannya, rasa iri itu perlahan memudar. Begitu pula dengan seorang dokter muda yang sukses dan tenang dalam situasi yang sulit. Teman-temannya tampak sibuk merayakan pencapaian yang mungkin tampak lebih mudah. Namun, ketika dia introspeksi, dia memahami semua yang telah dia lalui, mulai dari proses pendidikan yang berat hingga jam kerja yang panjang. Dia mulai memahami bahwa setiap momen sulit telah menjadi bagian penting dalam membentuk karakternya. Momen-momen tersebut memberinya pelajaran berharga tentang harga diri dan arti dari setiap langkah yang dilakukannya, baik yang manis maupun yang pahit. Rasa syukur mulai datang menggantikan iri. Dia memutuskan untuk menghargai setiap perjalanan yang telah dilalui. Lihatlah sekelilingmu, adakah di antara kita yang tak merasakan hal serupa? Kerap kali kita bisa merasa terperosok dalam perasaan kurang cukup, tanpa menyadari kekuatan yang telah kita miliki. Iri jarang membawa kebahagiaan, malah seringkali membuat kita terasing dari diri kita sendiri. Kita merasakan tekanan untuk memenuhi standar orang lain, tanpa menyadari bahwa semua orang berjuang di jalannya masing-masing. Perlu kembali pada diri sendiri dan memahami bahwa semua orang berjuang. Mari belajar dari cerita-cerita ini, bahwa mengakui sisi kelam ini adalah langkah pertama untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dengan mengenali keunikan dan pencapaian diri sendiri, kita bisa menemukan kembali semangat dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Jangan biarkan perasaan ini menghalangi dirimu untuk berkarya dan bersinar. Di tengah semua perasaan negatif, muncul momen penting ketika segala terang mulai menghangatkan hati. Si mahasiswa mulai menyadari bahwa setiap usaha punya jalannya sendiri, dan tidak ada yang sia-sia. Bukannya membandingkan hasil, dia mulai fokus pada proses, menggali potensinya dalam bidang yang dia sukai melalui pengetahuan yang lebih dalam. Dia bahkan berani untuk menghadapi tantangan baru, meskipun itu mengharuskannya keluar dari zona nyaman. Ia pun mulai bertukar pengalaman dengan teman-temannya, menemukan dorongan dari berbagai perspektif. Proses berbagi tersebut mengubah pandangannya, menjadikannya lebih terbuka terhadap kritik dan saran. Ini membawa kepada kesadaran bahwa setiap anggota kelompok memiliki perannya masing-masing dan semua itu saling melengkapi. Ibu rumah tangga yang setiap harinya bergelut dengan rutinitas, menemukan momen membahagiakan saat putranya mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanannya.
Kata-kata sederhana itu membangkitkan semangatnya dan membuktikan bahwa segala usaha yang dilakukan adalah investasi yang berharga untuk masa depan semuanya. Saat itu, semua beban seperti terangkat, dan dia merasakan makna sejati dari dedikasi yang telah ia lakukan. Dia mulai melihat bahwa rasa syukur yang tulus mengusir rasa iri yang selama ini mengganggu. Dokter muda yang sebelumnya merasa inferior kini mulai beranjak. Ia aktif mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya. Sebuah seminar membahas tentang saling mendukung antara sesama dokter memberinya dorongan ekstra. Melalui kolaborasi dengan rekan-rekannya yang berbagi tips dan pengalaman, hal ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kesadaran bahwa dia tidak sendiri membuatnya belajar banyak hal baru dan semangat untuk maju bersama. Rasa iri yang sebelumnya menghimpit kini tergantikan dengan semangat untuk berkolaborasi. Ketika menghadapi kenyataan pahit, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa diambil dari situasi ini? Ini sebuah pertanyaan yang bisa membuka pikiran dan hati kita. Dengan memahami diri dan orang lain, kami berlatih untuk menerima kekurangan kita dan tumbuh menjadi lebih baik. Hidup ini adalah perjalanan, bukan kompetisi. Masing-masing dari kita memiliki jalan yang unik dan menarik. Maka, berusahalah untuk selalu melihat ke depan dan menggerakkan kaki menuju tujuan. Tanpa terasa, rasa iri itu menjadi kabut yang perlahan-lahan memudar. Akhirnya, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan dan waktu masing-masing. Berhenti mengalihkan fokus pada pencapaian orang lain, mulailah fokus pada dirimu sendiri. Hal ini sangat penting untuk menyadari bahwa apa yang berharga dalam hidup ini datang dari diri sendiri, bukan dari kompetisi yang tidak sehat. Ambil keputusan untuk berproses dan tumbuh. Ingat, iri hati hanya akan menghancurkan setiap kebahagiaan yang mungkin bisa kamu miliki dan menggantinya dengan kesedihan serta kecemasan. Nikmati setiap langkah kecilmu, karena itulah yang benar-benar bermakna. Sadarilah, hidupmu adalah hadiah, jangan sia-siakan untuk kekhawatiran yang tidak berarti. Ini adalah proses panjang. Setiap langkah kecil ini adalah fondasi yang akan membawa kamu menuju kehidupan yang lebih baik. Membangun rasa syukur yang kuat adalah pertahanan terbaik dari rasa iri. Apapun yang kamu miliki saat ini, itu adalah hasil usaha dan ketekunanmu selama ini. Dari sekarang, berdisiplinlah dalam membiasakan diri untuk bersyukur, juga untuk memperhatikan hal-hal positif yang sering terabaikan. Tindaklanjuti keputusan ini dengan penuh konsistensi, dan lihatlah bagaimana keputusan ini mengubah hidupmu. Fokuslah pada dirimu sendiri, dan jadikan tiap harimu lebih berarti. Kesadaran ini adalah langkah menuju hidup yang lebih penuh, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Ketahuilah, perjalanan ini jauh lebih penting daripada perlombaan. Ingat, kamu tidak sendirian. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu lakukan, mendekatkan kamu pada tujuan yang lebih baik. Jangan ragu untuk terus bergerak maju.